Pagi di Salzburg menyambut dengan cahaya lembut yang menembus sela-sela bangunan tua, memantul pada jalan-jalan berbatu yang mengular di antara rumah-rumah klasik. Kota ini yang terkenal dengan musik Mozart dan arsitektur baroknya, pagi itu tampak tenang. Aroma kopi dari kafe kecil menyebar ke udara dingin, bercampur dengan harum roti panggang dari toko-toko yang baru dibuka. Para pedagang mulai menata lepak-lepak mereka. Buah-buahan segar, sayuran berwarna cerah, dan bunga-bunga yang dijual di gerobak kayu. Turis mulai berdatangan, beberapa berjalan santai sambil mengangkat kamera untuk menangkap keindahan jendela kaca patri yang memantulkan cahaya matahari. Sementara anak-anak berlarian mengejar bola di lapangan kecil dekat pasar. Di antara hiruk-pikuk pagi itu, Suster Helena bergerak dengan langkah pasti di sepanjang koridor biara tua yang terletak di sisi bukit yang menghadap kota. Biara itu telah berdiri lebih dari 2 abad. Dindingnya tebal, berwarna krem dengan ukiran kayu yang rumit di setiap jendela. Helena, biarawati tua yang dikenal tegas dan keras kepala, menyukai ketertiban. Setiap pagi, ia memulai hari dengan doa di kapel kecil, menyalakan lilin, dan menulis catatan pelayanan harian. Ia menyapa setiap petugas kebersihan dengan sopan, meski nada suaranya selalu terdengar tegas. Baginya, disiplin adalah tanda pengabdian, dan pengabdian adalah jalan menuju kedamaian batin. Setelah doa pagi, Helena biasanya berjalan menyusuri taman biara, tempat bunga mawar dan lavender tumbuh subur, di mana aroma harum menyelimuti udara. Ia sering duduk di bangku kayu sambil memandang kota di bawah, merenungkan kegiatan sosial yang harus dilakukan hari itu. Mengunjungi panti asuhan, membagikan makanan untuk kaum miskin, dan mendampingi jemaat yang membutuhkan bimbingan. Meskipun tubuhnya mulai menua, matanya masih memancarkan ketegasan, dan tutur katanya tetap lugas, membuatnya dihormati sekaligus ditakuti di antara mereka yang mengenalnya. Helena bukanlah sosok yang mudah didekati, tetapi bagi siapapun yang memahami hatinya, ia selalu hadir dengan niat baik, meski dibalut sikap keras. Di sisi lain kota, di asrama universitas yang tidak jauh dari sungai Salza, Adrian membuka mata pada cahaya pagi yang masuk melalui jendela kamarnya. Mahasiswa muda ini, dengan rambut hitam yang sedikit berantakan dan kacamata tebal, adalah sosok cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Pagi itu ia duduk di meja kayu, menyalakan lampu belajar, dan membuka tumpukan buku teologi dan sejarah yang telah berserak di samping laptopnya. Dengan jari-jari lentiknya, ia membalik halaman demi halaman, membandingkan naskah kuno, catatan kuliah, dan artikel jurnal ilmiah. Adrian tidak hanya tertarik pada teori, tetapi juga pada konteks sejarah, bahasa asli teks-teks suci, dan interpretasi para sarjana dari berbagai era. Baginya, memahami iman bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga tentang mengetahui asal-usulnya, agar bisa berdialog dengan siapapun secara jujur dan penuh hormat. Kehidupan Adrian sehari-hari cukup sederhana. Ia membeli roti dari toko langganan di sudut jalan, menyapa penjual dengan senyum ramah, dan kadang duduk di tepi sungai untuk menulis refleksi pribadinya. Ia suka mendengar suara air mengalir dan angin yang menyapu daun pepohonan, seolah alam pun memberi pelajaran tentang kesabaran dan ketenangan. Meskipun lingkungan akademik kadang menekannya dengan tuntutan penelitian dan tugas, Adrian selalu menemukan ketenangan dalam rutinitas pagi yang sederhana ini. Kota Salzburg sendiri seolah menampilkan harmoni kehidupan. Di satu sisi, terdapat kemegahan gereja tua yang menjadi pusat spiritual. Sementara di sisi lain, pasar, kafe, dan jalanan kecil menunjukkan kehidupan sehari-hari yang sederhana dan hangat. Lonceng gereja berdentang tepat pukul 8 pagi,
menyebarkan gema di seluruh kota, memanggil penduduk untuk memulai aktivitas mereka. Anak-anak sekolah berlarian, beberapa berhenti sejenak untuk menatap air mancur di alun-alun, sementara para pedagang menata dagangan mereka dengan cekatan. Setiap detail kota ini seakan menunjukkan keseimbangan antara sejarah, budaya, dan kehidupan modern yang berjalan selaras. Pada suatu sore, Helena duduk di kapel biara, menulis jurnalnya. Ia mencatat setiap kegiatan yang telah dilakukan, dan dalam catatannya terlihat kecermatan dan kedisiplinan yang luar biasa. Ia menulis tentang kunjungannya ke panti asuhan, tentang interaksi dengan anak-anak yang membutuhkan bimbingan, dan tentang jemaat yang datang untuk meminta nasihat. Catatan itu bukan sekadar rutinitas, melainkan refleksi dari dedikasi hidupnya. Helena percaya bahwa setiap tindakan kecil memiliki makna besar, dan setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan membantu orang lain. Sementara itu, Adrian menutup bukunya dan melangkah ke balkon kamarnya yang menghadap sungai Salzach. Ia melihat kota tua yang tersusun rapi, bangunan-bangunan berwarna krem, kubah gereja yang menonjol di langit biru, dan burung-burung yang berterbangan. Ia merasakan ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata perasaan, bahwa meski dunia penuh pertanyaan dan perbedaan, setiap individu memiliki jalan untuk mencari kebenaran dengan cara mereka sendiri. Adrian menulis beberapa kalimat di jurnalnya. Hidup adalah perjalanan memahami, bukan untuk menang, tetapi untuk mengenal diri dan orang lain. Di tengah keseharian yang damai ini, tidak ada tanda-tanda konflik. Namun, pola hidup Helena yang tegas dan Adrian yang penuh rasa ingin tahu seolah menyiapkan panggung untuk pertemuan yang tak terduga. Kota Salzburg tetap berdenyut dengan ritme hariannya. Lonceng gereja, tawa anak-anak, aroma kopi dan roti, dan kehidupan masyarakat yang hangat, semua ini membentuk latar sempurna untuk kisah yang akan menguji keyakinan, logika, dan hati manusia. Matahari mulai merendah di balik pegunungan, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh kota tua. Helena menatap jendela kapel, merenung tentang hari yang telah dijalani. Sementara Adrian berjalan menyusuri jalan berbatu, membawa buku-bukunya dan pikirannya yang penuh pertanyaan. Keduanya hidup dalam dunia yang damai. Namun, jalur mereka kini mulai bergerak perlahan menuju titik pertemuan yang akan mengubah keduanya dan banyak orang di sekitar mereka. Sore itu, setelah berjalan menyusuri jalan berbatu yang dipenuhi aroma roti panggang dan kopi dari kafe-kafe kecil Salzburg, Adrian melangkah lebih cepat untuk menghadiri seminar di universitas. Udara yang sejuk menempel di kulitnya, membawa aroma sungai Salzach yang menenangkan. Di tangannya tergenggam buku catatan teologi dan beberapa naskah penelitian yang akan ia gunakan sebagai referensi. Setiap langkahnya terasa mantap, namun matanya tetap mengamati sekitar. Ia selalu ingin memahami kota ini, tidak hanya melalui buku, tetapi juga melalui kehidupan nyata warga yang berlalu lalang di jalanan klasik ini. Universitas tampak ramai dengan mahasiswa yang keluar masuk gedung tua, beberapa dengan kertas dan laptop di tangan, beberapa lainnya berkokap kecap dalam bahasa asing. Adrian menyapa beberapa teman sebentar, namun pikirannya masih terpusat pada seminar yang akan dimulai. Topik hari itu adalah perbandingan teks-teks suci dalam sejarah agama, sebuah bidang yang selalu membuatnya bersemangat sekaligus menegangkan. Ia ingin menghadapi setiap argumentasi dengan kepala dingin dan hati terbuka. Sementara itu, beberapa blok kota lebih jauh, di Piazza San Riccardo, Suster Helena mulai menata kapel untuk misa pagi berikutnya. Cahaya matahari menembus jendela kaca patri, menciptakan pola-pola warna di lantai kayu yang berkilau. Helena, dengan wajah yang menunjukkan ketegasan, sekaligus pengalaman panjang hidupnya, memeriksa setiap detail. Lilin-lilin sudah dinyalakan, altar bersih
dan buku nyanyian jemaat ditempatkan dengan rapi. Suara lonceng yang lembut dari gereja di seberang jalan ikut menyemarakan suasana pagi, menandai dimulainya kegiatan harian Helena. Setelah menata kapel, Helena naik ke mimbar kecil untuk berlatih ceramah ringan yang akan ia sampaikan pada jemaat. Suaranya tegas, namun ada kelembutan yang tak disadari oleh banyak orang. Ia berbicara tentang kasih, kepedulian, dan pentingnya hidup disiplin sebagai bentuk ibadah. Hari itu, topik ceramahnya mengenai hubungan antara iman dan tindakan nyata, bagaimana setiap perbuatan kecil dapat membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar. Helena menatap jendela yang menghadap jalanan kota, seolah ingin melihat lebih dekat kehidupan orang-orang yang ia layani. Di saat yang hampir bersamaan, Adrian berjalan melewati jalan yang mengarah ke pusat kota dan kebetulan menoleh ke arah biara San Ricardo. Dari kejauhan, ia melihat sosok seorang biarawati tua bergerak dengan langkah mantap. Di antara cahaya pagi yang lembut, ada aura ketegasan dalam gerak-geriknya, sekaligus ketenangan yang sulit dijelaskan. Secara spontan, Adrian mengangkat kameranya untuk mengambil beberapa foto sebagai bagian dari tugas kuliahnya mengenai arsitektur dan kehidupan spiritual Kota Salzburg. Ia tidak tahu siapa wanita itu, namun rasa ingin tahunya membuatnya tertarik pada keseimbangan antara disiplin dan kelembutan yang terpancar dari biarawati tersebut. Helena, di sisi lain, tidak menyadari bahwa tatapannya tertangkap oleh mata seorang mahasiswa muda. Ia sibuk menyesuaikan buku nyanyian jemaat dan memeriksa catatan ceramah. Matanya tetap fokus pada ritual harian. Namun, keberadaan Adrian yang sedang mengamati dari kejauhan sedikit memecah rutinitasnya, bukan karena ia merasa terganggu, tetapi karena instingnya menandai adanya perhatian luar. Sesaat, Helena menoleh sekilas, memperhatikan seorang pemuda yang tampak tertarik dengan aktivitasnya, lalu mengalihkan pandangan kembali ke pekerjaan. Adrian menurunkan kameranya dan melanjutkan langkahnya ke arah universitas. Pikirannya masih tertarik pada biarawati itu. Ia tidak berniat mendekat, hanya ingin mengabadikan momen alami yang merefleksikan keseharian warga Salzburg. Ia berpikir tentang bagaimana kehidupan Helena yang terlihat teratur dan penuh disiplin, berbeda dengan hidupnya sendiri yang penuh dengan buku, penelitian, dan pertanian-pertanian kritis tentang agama dan sejarah. Perbedaan itu justru menarik baginya, seolah mengingatkan bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing dalam mencari kebenaran dan memahami dunia. Di universitas, Adrian bergabung dengan beberapa mahasiswa lain di aula seminar. Suasana ramai namun tertib, dengan dosen yang mempersiapkan presentasi di depan dan peserta yang sibuk menata catatan mereka. Adrian duduk di barisan tengah, membuka buku teologi yang paling tebal dan menandai beberapa kutipan yang akan ia gunakan dalam diskusi nanti. Meski sibuk dengan pekerjaan akademik, pikirannya sesekali kembali kepada biara yang dilihatnya pagi itu. Sosok Helena muncul dalam pikirannya, bukan sebagai tokoh yang menakutkan, tetapi sebagai simbol dedikasi, ketegasan, dan disiplin. Ia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mempertahankan iman sekaligus menghadapi realitas kehidupan sehari-hari dengan begitu konsisten. Sementara itu, di biara, Helena selesai berlatih ceramah. Ia duduk sebentar di bangku kayu di halaman kapel, menatap bangga-bangga yang sedang mekar. Angin pagi meniup helai-helai daun, menimbulkan suara gemerisik yang menenangkan. Ia merenungkan rutinitasnya, pelayanan kepada jemaat, mendampingi anak-anak panti asuhan, dan menjaga kedisiplinan biara. Meski hidupnya tampak sederhana bagi orang luar, setiap hari adalah ujian konsistensi dan kesabaran. Helena tahu bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi dan mengandung pelajaran spiritual yang dalam. Pertemuan tak sengaja antara Adrian dan Helena pada pagi itu
hanyalah kilasan singkat. Mereka tidak berbicara, bahkan tidak saling mengenal. Namun kota Salzburg yang sunyi sekaligus ramai ini menjadi saksi awal mula persinggungan. Dua jalan hidup yang berbeda, satu penuh disiplin dan pengalaman spiritual, satu penuh rasa ingin tahu dan intelektual muda. Dari sini, cerita mulai menyiapkan panggung bagi interaksi yang lebih intens di masa depan. Sebuah perjalanan yang akan menantang keyakinan, membuka wawasan, dan memunculkan refleksi bagi kedua tokoh serta mereka yang berada di sekitarnya. Matahari terus naik, menyebarkan cahaya ke seluruh kota tua. Adrian melangkah ke aula seminar, sementara Helena kembali ke aktivitas biaranya. Kota Salzburg tetap berdenyut dengan kehidupan sehari-hari. Lonceng gereja, suara anak-anak, aroma kopi dan roti, dan langkah-langkah warga yang menandai ritme damai kota itu. Dalam keheningan pagi yang penuh harmoni, bibit pertemuan tak terduga telah tertanam, menunggu waktunya untuk tumbuh menjadi pengalaman yang akan mengubah perspektif dan kehidupan banyak orang. Matahari pagi terus menembus gendela-gendela kaca patri gereja tua di Salzburg, memantulkan cahaya ke lantai kayu yang berkilau, menciptakan pola warna yang indah namun tenang. Jemaat mulai berkumpul untuk misa mingguan, menyapa satu sama lain dengan senyum dan salam hangat. Beberapa anak kecil berlarian di lorong, tertawa, sementara orang tua duduk dengan hikmat menunggu misa dimulai. Aroma lilin dan dupa tipis memenuhi udara, menambah nuansa sakral di ruang yang penuh sejarah itu. Suster Helena berdiri di depan altar, mengenakan habit biarawati berwarna krem yang rapi. Wajahnya tegas, namun terlihat lembut di bawah cahaya matahari. Ia menyapa jemaat yang datang satu persatu, menanyakan kabar mereka, dan menyiapkan buku nyanyian serta catatan ceramah. Hari itu, misa seharusnya menjadi rutinitas biasa, dengan khotbah ringan tentang kasih dan kepedulian. Namun Helena merasakan dorongan dalam hatinya, keinginan untuk menantang pemikiran jemaat dan mungkin juga dirinya sendiri. Ia ingin menguji sejauh mana keyakinan orang lain serta keberanian mereka untuk berpikir kritis. Saat misa dimulai, jemaat duduk dengan khidmat. Helena membuka dengan doa singkat, diikuti nyanyian lembut dari paduan suara kecil di samping altar. Suara mereka memenuhi gereja dengan resonansi yang menenangkan. Adrian, yang kebetulan hadir untuk sekadar menonton dan mendalami aspek historis serta ritual gereja sebagai bagian dari tugas kuliahnya, duduk di barisan belakang. Matanya bergerak cepat, mengamati arsitektur, menulis catatan singkat, dan sesekali menatap Helena yang memimpin misa dengan wibawa yang memikat perhatian semua orang. Setelah beberapa menit doa dan nyanyian, Helena menatap jemaat dengan tajam, senyum tipis di bibirnya. Suasana damai itu tiba-tiba tergesa oleh sebuah kalimat yang diucapkannya dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Jika ada yang dapat membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, aku bersedia meninggalkan iman ini dan masuk Islam sekejap. Keheningan menelan gereja. Jemaat menatap Helena dengan mata terbelalak. Sebagian menahan tawa karena terkejut dengan pernyataan yang berani. Sebagian lainnya terlihat bingung. Bahkan ada yang menunduk malu karena tak siap menghadapi kata-kata itu. Beberapa jemaat berbisik-bisik satu sama lain, mencoba memahami maksud Suster Helena. Ada rasa campur aduk antara kekaguman terhadap keberaniannya dan rasa khawatir atas dampak pernyataan itu. Adrian, yang duduk di barisan belakang, merasakan ketegangan yang berbeda. Ia menelan ludah dan perlahan mengangkat kepalanya. Rasa ingin tahunya muncul bukan untuk menantang Helena, tetapi untuk memahami landasan dari pernyataannya. Ia tahu pernyataan itu bisa memicu diskusi yang lebih dalam dan mungkin juga membuka ruang bagi refleksi kritis jemaat. Adrian tidak langsung bergerak, tetapi pikirannya mulai menyusun argumen dan catatan
yang mungkin akan ia gunakan jika kesempatan muncul. Sementara itu, beberapa jemaat mulai menertawakan ucapan Helena, sebagian dengan gugup, sebagian lain dengan sedikit ketidakpercayaan. Seorang ibu tua menutup mulutnya dengan tangan, menahan tawa yang tak pantas bagi suasana sakral. Seorang bapak muda menatap Helena dengan mata berbinar, setengah terkesan, setengah khawatir. Anak-anak yang duduk di barisan depan menatap dengan bingung, tidak mengerti mengapa kata-kata itu diucapkan di tempat suci. Helena tetap berdiri di depan altar, tenang dan tidak terpengaruh oleh reaksi jemaat. Matanya bergerak menelusuri seluruh ruangan, menyapu setiap wajah. Ia ingin melihat siapa yang benar-benar memahami maksudnya, siapa yang memiliki keberanian untuk berpikir kritis, dan siapa yang hanya terseret oleh tawa atau rasa takut. Aura tegasnya semakin terasa, dan jemaat mulai sadar bahwa ini bukan sekadar gurauan atau provokasi ringan. Ini adalah tantangan yang sanggup-sangga untuk menstimulasi pemikiran mereka. Adrian merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sadar bahwa ini adalah momen yang bisa menentukan nada diskusi selanjutnya. Ia tidak ingin menjadi provokator, tetapi juga tidak bisa membiarkan pernyataan itu berlalu begitu saja tanpa pertanyaan. Dalam hati, ia mempersiapkan dirinya, mengingat catatan, merapikan argumen, dan menenangkan pikiran agar tetap fokus. Ia menatap Helena dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya ada rasa keterikatan intelektual yang muncul, seolah keduanya terhubung melalui kata-kata yang baru saja diucapkan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Suasana gereja berubah menjadi hening namun syarat dengan energi. Tawa mulai mereda, bisik-bisik terhenti, dan setiap jemaat menahan napas, menunggu reaksi selanjutnya. Helena tetap tenang, wajahnya memancarkan ketegasan sekaligus rasa penasaran, menantikan siapa yang akan menjawab tantangannya. Adrian menatapnya, lalu perlahan berdiri dari tempat duduknya. Ia tidak berjalan ke altar, tetapi keberaniannya untuk bersuara mulai terbentuk, dipenuhi oleh rasa hormat dan logika yang matang. Saat Adrian mengangkat tangan, beberapa jemaat menoleh, terkejut dengan ketenangannya yang tidak terburu-buru. Ia mulai berbicara dengan suara lembut, namun jelas. Sastra Helena, saya tidak berniat menentang keyakinan ibu, tetapi saya ingin berbagi perspektif berdasarkan studi sejarah dan teks-teks awal Injil. Banyak peneliti teologi modern sepakat bahwa Yesus dalam kitab-kitab awal tidak secara eksplisit menyebut dirinya Tuhan. Ucapan Adrian memecah keheningan, menggantikan tawa dan bisik-bisik dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Jemaat mulai menatapnya, beberapa menunduk dengan ragu, beberapa menatap kagum. Helena tetap diam sejenak. Matanya menyapu Adrian dengan teliti. Ada kilatan evaluasi dan rasa penasaran di wajahnya. Apakah mahasiswa muda ini benar-benar memahami tantangan yang ia lontarkan? Sejak saat itu, ketegangan perlahan mulai terbentuk. Gereja tua itu berubah dari tempat misa rutin menjadi arena pemikiran yang serius. Perbincangan yang dimulai dengan pernyataan mengejutkan Helena kini menyiapkan panggung bagi diskusi yang lebih mendalam, di mana logika, keyakinan, dan rasa hormat akan diuji. Jemaat yang tadinya tertawa kini mulai merenung, sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Sebuah momen di mana iman dan intelektualitas bertemu, membuka kemungkinan pemahaman baru. Sore itu, sinar matahari yang jatuh melalui jendela kaca patri menyoroti Adrian dan Helena, dua sosok yang tidak saling mengenal sebelumnya, namun kini mulai berinteraksi melalui kata-kata dan gagasan. Tidak ada permusuhan, tidak ada kemarahan, hanya ketegangan yang syarat dengan rasa ingin tahu dan refleksi. Kota Salzburg tetap damai di luar gereja, namun di dalamnya sebuah perjalanan pemikiran baru telah dimulai, menandai awal
dari sebuah debat yang akan menguji keyakinan dan pemahaman banyak orang. Sejak ucapan Adrian yang tenang namun penuh makna memecah keheningan, suasana gereja tua di Salzburg berubah secara halus, tapi nyata. Cahaya matahari yang menembus jendela kaca patri menyoroti lantai kayu berkilau, menciptakan bayangan berwarna-warni yang seakan menari di antara bangku-bangku. Setiap jemaat menatap ke depan, sebagian berdiri, sebagian duduk, dan beberapa anak yang biasanya bermain di lorong kini terpaku memperhatikan sosok Helena dan Adrian. Hening itu bukan sekadar keheningan misa biasa, tetapi keheningan yang syarat antisipasi, rasa ingin tahu, dan sedikit ketegangan yang menandai awal sebuah perdebatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suster Helena duduk sejenak di bangku depan. Matanya tajam mengamati setiap wajah jemaat yang kini mulai membentuk lingkaran di tengah gereja. Ia menyadari bahwa semua mata tertuju padanya. Dalam hati, ia menegaskan kembali posisinya. Keyakinan yang ia pegang selama puluhan tahun tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi ia ingin melihat apakah ada yang benar-benar memiliki keberanian dan pengetahuan untuk menantangnya. Kesombongan Helena bukanlah kepongahan kosong. Itu adalah bentuk ketegasan yang muncul dari pengalaman hidupnya yang panjang, dedikasi terhadap iman, dan disiplin spiritual yang konsisten. Adrian berdiri di sisi lingkaran, memeriksa catatan dan kutipan yang telah ia siapkan. Ia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya, dan memastikan pikirannya tetap jernih. Argumen yang ia rancang bukan untuk menantang iman siapapun, tetapi untuk memperjelas fakta sejarah, interpretasi teks-teks kuno, dan pemahaman logis yang bisa diterima secara rasional. Ia tahu bahwa setiap kata yang akan ia ucapkan akan diperhatikan dengan sangat cermat, bukan hanya oleh Helena, tetapi oleh seluruh jemaat yang hadir. Oleh karena itu, ia menyesuaikan intonasi suaranya agar tetap tenang, sopan, dan penuh hormat. Jemaat yang kini membentuk lingkaran di tengah gereja mulai merasakan atmosfer yang berbeda dari misa biasanya. Beberapa orang saling bertukar pandang, mencoba membaca ekspresi Helena dan Adrian. Seorang wanita tua menggenggam tas kecilnya. Napasnya tertahan, merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Seorang pria paruh baya menggeleng pelan, tetapi matanya bersinar penuh rasa penasaran. Anak-anak di sudut lingkaran mulai menatap dengan serius, meski masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setiap gerak, setiap tatapan seakan menambah ketegangan yang memuncak pelan namun pasti. Helena bangkit dari bangku, berjalan perlahan di depan altar, dan memandang Adrian dengan mata yang menembus hingga ke dalam hati. Ia berbicara dengan suara rendah namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Kamu siap, anak muda? Jika kamu ingin berbicara, lakukan sekarang. Aku ingin mendengar argumenmu. Tidak ada yang ditahan, tidak ada yang disensor, hanya logika, keyakinan, dan keberanian." Kata-katanya bergetar, menimbulkan rasa campur aduk di antara jemaat kagum pada keberaniannya, takut dengan keseriusan pernyataannya, dan penasaran dengan jawaban yang akan datang. Adrian mengangguk pelan, merasa adrenalin mulai mengalir, tetapi ia tetap berusaha mempertahankan ketenangan. Ia memeriksa catatan satu kali lagi, memastikan kutipan teks Injil dan referensi sejarah sudah tertulis dengan rapi. Ia tahu bahwa ketelitian akan menjadi kunci dalam menghadapi sosok yang sekuat Helena. Lebih dari sekadar pengetahuan, ketenangan dan kesabaran akan menjadi senjata utama dalam debat ini. Ia menyesap udara perlahan, merasakan aroma lilin, suara organ yang masih terdengar samar dari sudut gereja, dan detak jantungnya sendiri. Semua itu menandai momen penting, permulaan sebuah konfrontasi intelektual yang akan memengaruhi pemikiran banyak orang. Di sekeliling mereka, beberapa jemaat mulai berbicara pelan satu sama lain.
membentuk diskusi kecil mengenai kemungkinan argumen Adrian dan ketegasan Helena. Suasana di gereja itu seolah menjadi mikrokosmos ketegangan antara keyakinan dan pemikiran. Kritis, setiap orang memiliki posisi, tetapi semua sadar bahwa apa yang terjadi di sini bukan sekadar percakapan biasa. Ada rasa hormat, kekaguman, dan juga ketakutan yang halus. Semua bercampur menjadi atmosfer yang intens, namun tetap sakral. Helena menunduk sebentar, memeriksa buku nyanyian di tangannya, kemudian menatap kembali Adrian. Matanya yang tajam seakan menilai keseriusan dan niatnya. Ia berpikir, apakah dia benar-benar memahami tantangan ini, atau hanya bersiap untuk menanggapi dengan teori kosong. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya, senyum seorang guru yang menantikan muridnya untuk membuktikan dirinya. Adrian menyesap napas terakhir sebelum berbicara, membiarkan ketenangan mengalir melalui dirinya. Ia merasakan beratnya tanggung jawab, bukan hanya untuk menjawab tantangan Helena, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan ketenangan jemaat. Ia tahu bahwa setiap kata yang akan ia ucapkan akan diperhatikan, dianalisis, dan diingat oleh orang-orang yang hadir. Ini bukan sekadar debat intelektual, ini adalah ujian kesabaran, logika, dan keberanian. Cahaya matahari kini jatuh lebih rendah, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menegaskan suasana sakral, namun tegang di gereja tua itu. Helena dan Adrian berdiri di pusat lingkaran, dipandang oleh jemaat yang berjumlah puluhan orang, masing-masing menahan napas, siap menyaksikan pembukaan sebuah debat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di udara, ada rasa antisipasi yang tebal, sebuah momen di mana keyakinan dan logika akan diuji, di mana keberanian untuk berpikir dan berargumentasi menjadi inti dari pengalaman spiritual dan intelektual. Di sudut gereja, seorang anak kecil menatap mereka berdua dengan mata lebar. Mungkin belum sepenuhnya mengerti situasinya, tetapi merasakan intensitas yang memenuhi ruangan. Orang tua di sekitarnya mulai menunduk, berdoa dalam hati agar perdebatan ini berlangsung dengan damai dan membawa pencerahan. Semua unsur cahaya, suara, aroma, dan tatapan manusia berpadu, menciptakan panggung yang sempurna untuk momen yang akan membentuk dinamika cerita. Helena menatap Adrian, matanya penuh tantangan. Sementara Adrian menatap balik dengan ketenangan yang terkendali. Gereja tetap sakral. Cahaya menari di dinding, dan jemaat yang berkumpul mulai merasakan ketegangan yang tidak hanya intelektual, tetapi juga emosional. Semua pihak sadar sesuatu yang besar akan segera dimulai. Matahari yang menembus jendela kaca patri gereja Salzburg kini jatuh pada lantai kayu dengan sudut yang lebih rendah, memantulkan pola warna-warni yang menambah suasana dramatis. Helena dan Adrian berdiri di tengah lingkaran jemaat, masing-masing siap dengan peran mereka. Hening sejenak memenuhi gereja, seakan seluruh dunia berhenti untuk mendengarkan. Setiap jemaat menahan napas, menyadari bahwa yang akan terjadi bukan sekadar percakapan ringan, melainkan pertemuan antara logika yang teliti dan keyakinan yang tulus. Adrian menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya. Ia menatap Helena dengan hormat, lalu mulai berbicara dengan suara lembut tapi jelas. Suster Helena, saya mengerti sepenuhnya kedalaman iman ibu dan penghormatan yang ibu miliki terhadap Yesus. Namun, jika kita ingin menilai klaim tentang Kilahionia dari perspektif sejarah, kita perlu melihat bakti-bakti yang ada dalam teks-teks awal Injil. Adrian melanjutkan, menekankan pentingnya konteks sejarah. Banyak penelitian teologi modern menunjukkan bahwa dalam kitab-kitab Injil yang paling awal, Yesus tidak pernah secara eksplisit menyatakan Derinaya,
sebagai Tuhan. Sebagian besar pernyataan yang ditafsirkan sebagai keilahian sebenarnya merupakan interpretasi yang berkembang di kemudian hari. Sebagai contoh, Injil Markus yang dianggap sebagai Injil tertua tidak pernah memuat klaim langsung dari Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Beberapa jemaat terkejut mendengar pernyataan ini. Mereka tidak mengharapkan analisis sejarah yang begitu rinci dalam misa mingguan. Ada yang menunduk, merenung, mencoba memahami, sementara beberapa orang lain mengerutkan dahi Messi memegang. Keyakinan kuat mereka dan merasakan ketegangan yang perlahan meningkat di udara. Helena mendengar kata demi kata Adrian dengan mata menatap tajam. Bibirnya sedikit bergetar, bukan karena takut, tetapi karena dorongan emosional yang kuat. Ia menarik napas panjang sebelum membalas. Suaranya lantang dan tegas, menembus ke seluruh gereja. Adrian, saya menghargai upaya Anda untuk menyampaikan fakta sejarah. Namun, keyakinan bukan hanya soal teks atau interpretasi. Yesus adalah inti dari iman kita, dan kasih-Nya serta mukjizat-Nya menunjukkan sifat-Nya yang ilahi. Saya tidak menentang sejarah, tetapi iman ini lebih dari sekadar dokumen atau argumen akademis. Kata-kata Helena mengalir dengan kekuatan emosional yang nyata. Jemaat yang awalnya bingung kini mulai terbawa oleh intensitas suaranya. Beberapa menunduk sambil berdoa dalam hati, sementara yang lain saling menatap, merasa terhanyut dalam percampuran logika dan keyakinan yang terjadi di tengah gereja. Helena tidak hanya mempertahankan keyakinannya, tetapi juga menunjukkan kedalaman emosional yang sulit dilawan dengan argumen ilmiah semata. Adrian mengangguk pelan, menghargai kekuatan kata-kata Helena, tetapi ia tetap menjaga ketenangan. Ia mengangkat tangan sedikit, mengambil jeda untuk menekankan poin berikutnya. Saya sepenuhnya memahami emosi yang ibu rasakan, suster. Dan memang benar bahwa iman seringkali melampaui logika. Namun, jika kita ingin berdiskusi tentang klaim historis atau faktual, penting bagi kita untuk membedakan antara keyakinan pribadi dan bukti-bukti yang ada. Sejarah menunjukkan, misalnya, bahwa gelar anak Allah yang disematkan pada Yesus baru berkembang secara sistematis dalam tradisi teologi Pasca Injil, bukan sebagai pernyataan langsung dari Yesus sendiri. Helena menekankan suaranya dengan lebih lantang, matanya berbinar, memancarkan keberanian sekaligus ketegangan. Adrian, Anda mungkin bisa menganalisis teks dan menekankan konteks sejarah, tetapi pengalaman spiritual dan kasih yang dirasakan umat tidak dapat diabaikan. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh buku atau dokumen. Saya melihat mukjizat, kesetiaan, dan pengorbanan yang menegaskan sifat ilahi Yesus. Itu bukan teori, itu nyata. Suasana gereja menjadi semakin tegang. Beberapa jemaat mulai merasakan kebingungan. Mereka ingin memahami, namun kata-kata Adrian dan Helena memaksa mereka mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Beberapa orang menunduk, merasakan ketegangan antara logika dan keyakinan mereka sendiri. Beberapa yang lain tampak kagum, menyadari bahwa debat ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal memahami kedalaman iman dan rasionalitas manusia secara bersamaan. Adrian tetap tenang, membiarkan Helena mengeluarkan seluruh argumennya. Ia tahu bahwa untuk membangun pemahaman jemaat, ia tidak perlu melawan emosi, tetapi menyeimbangkan logika dengan rasa hormat. Saya tidak berniat menentang iman siapapun, suster. Saya hanya ingin mengajak kita semua merenungkan apa yang dapat dibuktikan secara historis. Dan dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa klaim tentang keilahian Yesus berkembang secara bertahap melalui interpretasi pengikut dan tradisi yang terus tumbuh sepanjang sejarah. Helena menghela napas panjang. Matanya berkeliling menatap jemaat yang kini mulai mendengarkan lebih seksama. Suaranya menurun sejenak,
memberi ruang bagi para pendengar untuk memproses apa yang baru saja didengar. Beberapa jemaat mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan pertemuan intelektual yang langka antara keyakinan yang kuat, emosi yang tulus, dan argumen yang berbasis fakta. Anak-anak yang duduk di sudut gereja mulai lebih tenang, mendengarkan dengan seksama, sementara orang tua menatap kedua tokoh dengan perasaan campur aduk kagum, penasaran, dan sedikit gelisah. Ada rasa bahwa sesuatu yang monumental sedang terjadi, bukan karena pertengkaran, tetapi karena kekuatan kata-kata yang menyentuh logika dan hati secara bersamaan. Helena menatap Adrian dan berkata dengan suara bergetar karena semangatnya, "Adrian, teori dan fakta bisa saja benar secara akademis, tapi iman dan pengalaman hidup tidak bisa ditawar. Apa yang kamu bawa hanyalah kata-kata, tetapi yang saya yakini adalah kehidupan yang menyaksikan kilahionaya setiap hari." Adrian menatap balik, tetap tenang namun penuh keyakinan. "Suster, saya tidak meremehkan iman siapapun. Saya hanya ingin kita semua memahami sejarah sebagaimana adanya. Jika kita bisa melihat sejarah dan teks awal, kita bisa menghargai iman dengan lebih dalam karena kita tahu dari mana asalnya. Pemahaman itu memberi kita kedalaman yang lebih besar, bukan mengurangi iman." Suasana gereja pun tertahan dalam keheningan yang penuh intensitas. Kata-kata Adrian dan Helena membungkus jemaat dalam ketegangan yang luar biasa. Beberapa orang mulai bergumam pelan, saling bertukar pandang, merasakan bahwa debat ini membuka mata mereka terhadap pemikiran baru sekaligus menantang keyakinan mereka sendiri. Tidak ada kemarahan, tidak ada pertengkaran, tetapi energi intelektual dan emosional memenuhi seluruh ruangan, menandai puncak ketegangan sebelum perjalanan refleksi batin dan pemahaman. Keheningan yang menegangkan dari debat sebelumnya masih menggantung di udara gereja Salzburg. Cahaya sore mulai menyelinap melalui jendela kaca patri, menyoroti lantai kayu dan wajah-wajah jemaat yang kini tampak lebih serius, merenung dan terpaku pada dua sosok yang berdiri di tengah lingkaran. Adrian tetap tenang menatap Helena dengan penuh hormat, sementara biarawati tua itu memandang kembali dengan ketegasan yang kini mulai memudar, digantikan oleh kilatan keraguan yang samar. Adrian melanjutkan dengan suara lembut namun tegas, mencoba merangkul pemahaman yang lebih dalam tanpa menyinggung perasaan Helena. "Sasta Helena, saya paham sepenuhnya bahwa iman bukan sekadar argumen akademis. Namun, mari kita pertimbangkan beberapa fakta sejarah dan konteks sosial saat Injil ditulis. Beberapa ahli menekankan bahwa istilah anak Allah dan klaim-klaim tertentu tentang keilahian Yesus dikembangkan dalam interpretasi pengikut setelah masa hidupnya, bukan pernyataan eksplisit dari Yesus sendiri." Jemaat mulai terdiam. Suara organ yang lembut dari sudut gereja terdengar lebih jelas, seolah menekankan keagungan momen ini. Beberapa orang menunduk, merenung, sementara yang lain memandang Helena dengan rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran mereka melihat perubahan halus di wajah biarawati itu. Helena menghela napas panjang, mencoba menahan getaran emosinya yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Selama puluhan tahun ia merasa keyakinannya kokoh. Namun kini argumen Adrian membuatnya berhenti sejenak, merenung lebih dalam dari sebelumnya. Di sudut gereja, seorang jemaat senior, Profesor Emeritus Matias, seorang pria paruh baya dengan rambut perak dan sorot mata bijak, mengangkat tangannya perlahan. Semua orang menoleh, merasakan beratnya momen ketika profesor itu berbicara dengan suara yang tegas namun lembut. "Suster Helena, saya menghormati iman ibu yang mendalam. Namun saya ingin bertanya, apakah keyakinan kita tentang keilahian Yesus sepenuhnya
berdasarkan pengamatan langsung darinya, ataukah sebagian besar berasal dari interpretasi pengikut yang hidup setelahnya? Jika kita jujur pada sejarah, mungkin ada ruang untuk mempertimbangkan hal ini. Pertanyaan itu bagai gelombang yang menyentuh Helena, membuatnya terdiam, bibirnya sedikit bergetar, matanya menatap lantai sejenak. Jemaat menahan napas, merasakan bahwa ketegangan yang terjadi bukan lagi sekadar antara Helena dan Adrian, tetapi telah memasuki ranah batin biarawati itu. Keraguan yang sebelumnya samar kini mulai muncul ke permukaan, menuntut Helena untuk merenung dengan jujur terhadap keyakinannya sendiri. Adrian menatap Helena dengan penuh pengertian. Ia tidak menekan, tidak menuntut kemenangan, hanya menunjukkan fakta dan argumen dengan cara yang sopan dan tenang. "Suster, saya tidak berniat meruntuhkan iman siapapun," katanya. "Saya hanya ingin kita memahami sejarah sebagaimana adanya, mengetahui konteks dan interpretasi yang berkembang justru bisa memperdalam iman, bukan menguranginya." Mungkin dengan memahami asal-usul klaim keilahian, kita bisa melihat kebesaran Yesus dengan perspektif yang lebih luas. Helena menutup matanya sejenak, menghela napas panjang, merasakan pergulatan batin yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia merasa tegang antara mempertahankan keyakinan yang selama puluhan tahun ia bangun dan keinginan untuk memahami argumen yang logis dan rasional dari Adrian. Keraguan yang muncul tidak lemah, justru itu menandakan bahwa ia manusiawi, bahwa ia mampu merenung, dan bahwa iman bisa bertumbuh melalui pemahaman. Jemaat merasakan perubahan suasana. Beberapa menunduk, menyadari bahwa debat ini bukan sekadar pertukaran kata-kata, tetapi perjalanan batin bagi Helena. Mereka mulai merenung sendiri tentang hubungan antara iman, fakta sejarah, dan interpretasi manusia. Anak-anak yang tadinya bingung, kini tampak memperhatikan dengan serius, belajar bahwa keyakinan juga bisa diuji dengan pemikiran kritis. Helena membuka matanya perlahan, menatap Adrian dengan sorot mata yang berbeda, lebih lembut, lebih reflektif. "Adrian, saya," katanya, suaranya agak bergetar, "saya selalu percaya bahwa iman adalah segalanya. Namun sekarang saya mulai mempertanyakan, apakah selama ini saya terlalu terburu-buru menolak pertanyaan yang masuk akal? Apakah saya seharusnya lebih terbuka terhadap pemahaman baru tanpa kehilangan keyakinan?" Adrian tersenyum tipis, menahan haru. Ia merasakan bahwa debat ini tidak lagi tentang menang atau kalah, tetapi tentang membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam. "Suster Helena, pertanyaan itu justru menunjukkan kekuatan iman Ibu. Hanya dengan keberanian merenung dan menerima kemungkinan baru, kita bisa memperluas wawasan spiritual tanpa mengurangi kesucian iman." Helena menunduk, menatap jemaat yang kini menatapnya dengan penuh perhatian. Wajahnya menunjukkan ekspresi manusiawi yang jarang terlihat, campuran antara keraguan, refleksi, dan rasa ingin tahu. Ia mulai menyadari bahwa kebenaran tidak selalu hitam dan putih, bahwa iman dan logika bisa berjalan berdampingan, dan bahwa pertanyaan yang jujur tidak mengurangi nilai spiritual seseorang. Jemaat yang hadir mulai menyerap perubahan ini. Beberapa bergumam pelan, menyadari bahwa debat ini telah menjadi pelajaran penting tentang bagaimana iman dapat diuji dan dipertahankan dengan cara yang sehat. Orang-orang muda mulai menyadari pentingnya dialog terbuka, sementara yang lebih tua tersenyum dengan penuh pengertian, melihat Helena sebagai contoh keberanian untuk merenung dan menerima keraguan sebagai bagian dari pertumbuhan spiritual. Cahaya sore terus merayap di dinding-dinding gereja, menciptakan bayangan panjang yang menambah nuansa sakral sekaligus dramatis. Helena duduk sejenak di bangku depan, menutup mata dan merenung. Adrian tetap berdiri dengan tenang,
memberikan ruang bagi biarawati itu untuk memahami pergolakan batinnya sendiri. Suasana gereja kini berbeda. Dari sebelumnya ketegangan tidak hilang sepenuhnya, tetapi telah berubah menjadi rasa refleksi, rasa hormat, dan kesadaran bahwa perjalanan spiritual tidak selalu mudah, tetapi selalu berarti. Helena yang menatap cahaya sore tersadar bahwa jalan pemahaman baru telah terbuka. Meski ia belum sepenuhnya memutuskan langkahnya, jemaat menyadari bahwa momen ini adalah titik balik, dan mereka sendiri mulai menimbang arti iman, logika, dan keberanian untuk mempertanyakan tanpa kehilangan keyakinan. Sore semakin merayap di atas kota Salzburg, dan sinar matahari yang menembus jendela kaca patri gereja tua itu mulai memudar menjadi rona emas yang hangat. Cahaya itu menari di lantai kayu dan bangku-bangku, menciptakan bayangan panjang yang perlahan menenangkan suasana yang sebelumnya tegang. Debat yang memuncak antara Adrian dan Suster Helena kini telah usai, meninggalkan ruang yang hening namun syarat makna. Setiap jemaat tampak larut dalam pikirannya sendiri, mencerna kata-kata yang baru saja mereka dengar dan merasakan dampak dari interaksi intelektual dan emosional yang jarang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Helena berdiri di depan altar, tubuhnya sedikit membungkuk, tangan saling menggenggam di depan, matanya menatap lantai. Ia merasakan kacau dalam hati, sebuah percampuran antara pertahanan diri yang selama puluhan tahun dibangun dan pemahaman baru yang mulai menyusup ke kesadarannya. Ia menyadari bahwa meski ia tetap mempertahankan iman dan keyakinannya, cara pandangnya kini telah sedikit bergeser. Tidak ada kemenangan, tidak ada kekalahan, hanya pengakuan akan fakta bahwa dialog dan refleksi dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Helena mengambil napas panjang, mencoba menenangkan emosi yang bergolak. Suasana hatinya campur aduk rasa hormat, kebingungan, dan keinginan untuk mempelajari lebih banyak hal tentang perspektif lain. Adrian menatap sekeliling gereja dengan tenang. Ia merasakan hasil debat bukan dari kemenangan pribadi, tetapi dari terbukanya ruang dialog yang damai. Beberapa jemaat mendekat, perlahan-lahan mulai berbicara dengannya dengan rasa penasaran dan hormat. Mereka menanyakan lebih banyak tentang konteks historis Yesus, interpretasi teks, dan gagasan dialog antaragama. Adrian menjawab dengan sabar, menjelaskan konsep dan pemikiran yang selama ini ia pelajari, sambil tetap menekankan bahwa tujuan utamanya bukan untuk mengubah keyakinan orang lain, tetapi membuka pemahaman yang lebih luas. Beberapa jemaat terlihat terinspirasi. Seorang wanita parubaya berkata pelan, "Saya selalu percaya pada iman saya, tetapi mendengar cara Adrian berbicara membuat saya berpikir lebih terbuka bahwa iman tidak harus menutup mata terhadap fakta sejarah." Seorang pemuda mengangguk, menambahkan, "Debat ini menunjukkan bahwa dialog antar agama bisa dilakukan dengan damai, dan kita bisa saling belajar tanpa harus saling menyinggung." Suasana mulai berubah dari ketegangan menjadi rasa hormat yang hangat, di mana penonton tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk memahami. Helena berjalan perlahan ke bangku depan, duduk dan menatap jendela kaca patri dengan mata yang kosong namun reflektif. Ia menyadari betapa kuatnya argumen yang disampaikan Adrian, bukan sekadar melalui kata-kata, tetapi melalui ketenangan dan kesabaran yang terpancar. Biarawati tua itu mulai menulis catatan di buku hariannya, catatan tentang pergolakan batin, pertanyaan yang muncul, dan pemikiran yang mungkin akan membawanya pada perjalanan refleksi spiritual baru. Meskipun ia belum siap untuk memutuskan perubahan keyakinan atau pandangan, ia merasa bahwa langkah awal untuk membuka diri terhadap pemahaman baru telah tercipta. Di sisi lain, gereja
Adrian duduk sebentar di bangku belakang, menatap Helena dari kejauhan, dan tersenyum tipis. Ia merasakan bahwa meski debat telah usai, percikan dialog yang ditimbulkannya akan terus beresonansi dalam pikiran Helena dan jemaat. Tidak ada kemenangan yang dirayakan, tetapi setiap orang di gereja mulai menyadari nilai dialog nilai untuk mendengarkan, memahami, dan merenung sebelum membuat penilaian. Beberapa jemaat perlahan meninggalkan gereja, tetap berbincang pelan tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka tampak lebih tenang, tetapi pemikiran mereka tetap aktif. Mereka membahas kemungkinan belajar lebih banyak tentang perspektif lain, tentang bagaimana sejarah dan iman bisa berjalan berdampingan tanpa saling menghilangkan satu sama lain. Anak-anak yang tadinya bingung, kini tampak lebih dewasa, menyadari bahwa pertanyaan dan pemikiran kritis bukanlah sesuatu yang menentang iman, melainkan bagian dari perjalanan belajar yang penuh makna. Kota Salzburg sendiri seakan ikut merasakan perubahan. Jalan berbatu di luar gereja tampak lebih hidup, tetapi dengan suasana yang tenang. Pedagang menutup lapaknya untuk sore itu, menyadari bahwa apa yang terjadi di gereja tua ini akan menjadi cerita yang dibicarakan banyak orang. Orang-orang yang melewati jalanan melihat bayangan gereja yang bersinar hangat di bawah sinar senja, menyadari bahwa kota ini baru saja menjadi saksi sebuah momen langkah pertemuan antara keyakinan dan logika, antara iman yang tulus dan pertanyaan kritis yang dilakukan dengan hormat dan damai. Helena berdiri, menutup buku hariannya, dan melangkah perlahan ke pintu gereja. Ia menatap langit sore di atas Salzburg, merasakan angin yang sejuk menyapu wajahnya. Di dalam hatinya ada kegelisahan, tetapi juga rasa lega, merasa bahwa meski pertanyaan belum terjawab sepenuhnya, langkah untuk memahami dan membuka diri telah dimulai. Adrian mengikutinya sebentar dengan pandangan yang penuh simpati dan penghargaan, menyadari bahwa perjalanan refleksi Helena baru saja dimulai. Debat mungkin telah berakhir, tetapi dampaknya jauh melampaui kota-kota yang terucap. Jemaat, Helena, dan Adrian kini membawa pengalaman yang lebih kaya, lebih reflektif, dan lebih memahami nilai dialog dalam kehidupan spiritual dan intelektual. Gereja tua itu dengan cahaya sore yang menembus jendela kaca patri menjadi saksi bisu sebuah momen berharga, momen di mana ketegangan mereda, pemahaman mulai tumbuh, dan ketenangan mulai mengisi ruang yang sebelumnya syarat konflik. Helena yang menatap keluar jendela, matahari senja menyorot wajahnya, menandai akhir debat, namun awal dari perjalanan baru dalam pemahaman diri dan keyakinannya. Jemaat meninggalkan gereja dengan hati yang lebih ringan, tetapi pikiran yang terus merenung. Adrian tetap di tempat, berbicara dengan beberapa jemaat yang ingin belajar lebih banyak, mengetahui bahwa keberanian untuk berdialog adalah benih dari perubahan dan pemahaman yang mendalam. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca patri biara tua Salzburg, menyapu lantai dengan warna-warna hangat yang tenang. Suasana kota yang biasanya sibuk kini terasa berbeda, seolah seluruh Salzburg merasakan gema dari debat kemarin yang masih hangat dalam ingatan banyak orang. Gereja tua yang menjadi saksi pertemuan intelektual dan spiritual itu kini dipenuhi oleh bisikan-bisikan ringan, pengunjung yang penasaran, dan beberapa media lokal yang mulai memberitakan kejadian langka tersebut. Di dunia maya, video rekaman debat Adrian dan Suster Helena sudah mulai viral, menyebar cepat ke berbagai media sosial dan forum diskusi. Banyak orang yang mengomentari ketenangan Adrian, keberanian Helena, dan suasana unik di mana logika bertemu iman dalam damai, tanpa pertengkaran. Di biara, Helena duduk di bangku kayu dekat jendela,
menatap halaman luar yang tertata rapi. Ia membuka buku hariannya, pena di tangannya, bergerak perlahan, menuliskan refleksi dari pergolakan batin yang ia alami. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti jembatan antara keyakinan yang selama ini ia pegang dan pertanyaan baru yang mulai muncul di hatinya. Aku selalu percaya bahwa iman adalah mutlak, tulisnya. Namun hari ini aku belajar bahwa keraguan bukanlah musuh, melainkan teman yang mendorong kita memahami kebenaran lebih dalam. Mungkin memahami keyakinan lain bukan berarti mengkhianati iman sendiri. Helena menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa debat kemarin bukanlah tentang kalah atau menang, melainkan tentang membuka diri terhadap perspektif yang berbeda. Ia memutuskan untuk mempelajari Islam secara objektif, mempelajari sejarah, ajaran, dan prinsip-prinsipnya tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Langkah ini bukan untuk meninggalkan imannya, melainkan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih luas dan kedalaman spiritual yang lebih matang. Ada rasa lega di hatinya, disertai rasa penasaran dan tekad untuk mencari ilmu dengan hati terbuka. Sementara itu, Adrian kembali ke ruang studinya di universitas, menata catatan dan buku-buku teologi yang telah membantunya menyusun argumen debat. Ia tersenyum kecil ketika melihat pesan dari beberapa jemaat dan mahasiswa yang ingin mendiskusikan lebih jauh tentang dialog antar agama. Baginya, momen debat di gereja bukanlah sekadar ujian intelektual, tetapi bukti bahwa dialog yang damai mampu meruntuhkan prasangka dan membangun jembatan pemahaman. Ia menulis catatan untuk diri sendiri. Dialog adalah senjata paling damai untuk melawan kesalahpahaman. Ketenangan, rasa hormat, dan kesediaan untuk mendengarkan adalah kunci untuk membuka hati dan pikiran orang lain di luar biara dan gereja. Salzburg merasakan perubahan kecil namun nyata. Jalanan kota yang biasanya dipenuhi oleh hiruk-pikuk pedagang dan wisatawan kini terasa lebih hidup dengan kesadaran baru. Orang-orang yang menyaksikan atau mendengar tentang debat itu berbicara dengan nada yang lebih bijaksana, saling menghargai perbedaan, dan mulai menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap pandangan yang berbeda dari mereka sendiri. Kafe-kafe di kota dipenuhi oleh percakapan hangat tentang pentingnya memahami sejarah, agama, dan budaya dengan perspektif terbuka. Beberapa jemaat yang kemarin hadir di debat mulai merenung secara mendalam. Seorang wanita parubaya yang sebelumnya defensif terhadap argumen Adrian kini datang ke gereja untuk berbicara dengan Helena. Mereka duduk berdampingan, berbicara tentang makna iman, kejujuran intelektual, dan keberanian untuk mempertanyakan tanpa merasa bersalah. Percakapan itu menegaskan bahwa perubahan tidak selalu dramatis, tetapi bisa terjadi melalui refleksi dan komunikasi yang tulus. Anak-anak yang menonton debat kemarin juga tampak lebih penasaran, bertanya kepada orang tua mereka tentang ajaran-ajaran berbeda, belajar bahwa dialog dan pertanyaan yang jujur adalah bagian dari pembelajaran spiritual. Helena di biara menutup hari dengan doa panjang. Ia berterima kasih atas kesempatan untuk belajar, merenung, dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa perjalanan memahami agama lain bukan berarti mengurangi keimanan, tetapi justru memperkaya pengalaman spiritual dan menguatkan hati dalam menghadapi keraguan yang alami. Ia menulis satu kalimat di akhir hariannya. Hari ini aku belajar bahwa iman dan pengetahuan bisa berjalan beriringan, dan bahwa keberanian untuk mendengar adalah awal dari kebijaksanaan sejati. Adrian, yang memandang kota Salzburg dari jendela universitas di senja hari, merasakan ketenangan yang sama. Ia menyadari bahwa perubahan terbesar bukanlah tentang memaksa orang lain,
menerima pandangan tertentu, tetapi menanamkan benih dialog yang damai, kesabaran, dan pengertian. Ia menutup bukunya, menatap langit senja yang memerah, dan tersenyum menyadari bahwa perdebatan kemarin telah menciptakan jejak perubahan, bukan hanya pada Helena atau jemaat gereja, tetapi juga pada dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Kota Salzburg dengan gereja tua, biara, jalan berbatu, dan penduduknya kini menjadi simbol dari potensi perubahan perspektif. Setiap sudut kota, setiap wajah orang yang lewat menandai bahwa pemahaman baru telah dimulai bukan dengan pertikaian atau kemenangan satu pihak, tetapi melalui refleksi, dialog, dan kesediaan untuk membuka hati. Senja itu menutup hari dengan tenang. Dan bagi Helena, Adrian, jemaat, maupun penduduk kota, cahaya yang jatuh di Salzburg seakan mengingatkan bahwa jalan baru selalu dimulai dengan satu langkah. Keberanian untuk belajar dan mendengar pesan moral yang dapat kita ambil bahwa pemahaman, dialog, dan refleksi batin adalah kunci untuk menumbuhkan kedamaian, menghargai perbedaan, dan membuka jalan baru bagi siapapun yang bersedia untuk belajar. Perubahan bisa dimulai dari satu percakapan, satu pertanyaan yang jujur, dan satu hati yang bersedia mendengar.